Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, kali ini saya akan membahas gramatik atau materi tentang Ja, Nein, Fragen atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau nein. So, Fragen ohne Fragewort. Position 1. Itu harus yang pertama adalah kata kerja atau verben. Yang setelahnya diikuti subjek, kemudian keterangan waktu atau tempat atau objek. Nah, contoh arbeitest du in Passau? Bekerjakah kamu di Passau? Nah, pertanyaan ini kan hanya membutuhkan jawaban atau enggak iya atau tidak. Maksudnya saya jawabannya adalah kalau pertanyaannya seperti ini, yang mana kata kerjanya di awal kalimat, setelahnya diikuti subjek, hanya ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu ya atau nein. Ya atau tidak. Di sini contohnya ya, ich arbeite in Passau. Saya bekerja di Passau. Nah, perhatikan ini rumus yang ada di dalam kotak, yaitu Fragen ohne Fragewort, Verben Position 1. Kata kerja berada di posisi pertama, seperti ini contohnya. So, kita coba ke Übung 1. Bestellst du Mineralwasser? Memesankah kamu mineral Wasser? Kalau misalnya tidak memesan, berarti jawabannya nein. Kalau misalnya ya, berarti jawabannya ya, ich bestelle Mineralwasser. Kenapa menjadi bestelle? Karena subjeknya ich. Karena kan dia menyebutkan kamu kan, apakah kamu memesan mineral Wasser? Ya, saya memesan mineral Wasser. Trinkst du Kaffee? Minumkah kamu kafe? Ya, ich trinke Kaffee. Saya minum kafe. Studiert ihr Deutsch? Ja, wir studieren Deutsch. Kita belajar bahasa Jerman. Wohnt ihr in Passau? Ja, wir wohnen in Passau. Reist du nach Italien? Ja, ich reise nach Italien. Kenapa menjadi reise? Karena subjeknya ich. Kalau di sini reise menjadi subjek, kalau di saat subjeknya du maka menjadi reise. Kalau misalnya subjek im menjadi reise. Ini dari kata reisen. Kauf ihr Wein? Ja, wir kaufen Wein. Gehst du nach Hause? Ja, ich gehe nach Hause. Selalu ada konjugasi. Kalau kalian perhatikan, saya selalu mengucapkan dengan konjugasi. Memang seperti itu membuat kalimat bahasa Jerman. Kata kerjanya dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Bist du Student? Studentin? Ja, ich bin Studentin. Contohnya seperti itu. Ingat selalu kalau misalnya kata kerja yang membutuhkan jawaban ya atau nein, itu posisi pertama harus verb, harus kata kerjanya. Kemudian baru diikuti subjek. Ini pernah saya jelaskan juga di video saya. Coba kalian cek video-video sebelumnya. Udah pernah saya singgung soal ja, nein, Fragen. Karena ini emang pembahasan yang ada di Review A1. Nah, ini ada Übung 2. Saya akan menjelaskan contohnya untuk membuat hubungan. Coba kalian bikin sendiri hubungannya. Beispiel. Bestellst du Wein? Memesankah kamu wine? Atau wine itu sama dengan Bier ya, alkohol. Nein, ich bestelle Bier. Bedanya apa wine dengan Bier ini? Saya juga kurang bisa menjelaskan bedanya ya, karena saya juga nggak pernah sama sekali mencoba minumnya. Wine itu dari anggur. Bier itu mungkin lebih banyak alkoholnya atau apa, saya nggak tahu. Nein, tidak, saya tidak, dia tidak memesan wine, tapi dia memesan beer. Oke? Di sini ada contoh A sampai dengan F. Coba kamu bikin atau dikerjakan contoh beberapa hubungannya ini. Kalau misalnya tidak yakin atau membutuhkan koreksi dari orang lain, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya cek apakah jawaban kamu benar.
untuk penggunaan ja, nein Fragen ini atau salah. Oke, saya akan lanjut ke materi di berikutnya. Studierst du? Ya, ich studiere. Pelajarkah kamu? Ya, ich studiere. Und du? Studierst du auch? Nein, ich studiere nicht. Nih, ingat, nein artinya tidak. Ich studiere nicht. Kenapa di sini nein dan nih? Nein artinya tidak. Nih ini untuk penyanggalan, karena kan di sini mengatakan bahwa studierst du auch, kamu juga belajar. Enggak, gitu kan. Ich studiere nih, saya enggak belajar. Studierst du nicht? Doch, ich studiere. Nah, ini ada kata doch. Doch itu apa? Doch ini sebuah penegasan, penyangkalan mungkin bisa tergantung konteksnya ya. Di sini penegasan bahwa dia adalah studiere. Ich studiere. Kalau di sini studierst du nicht? Doch, gitu. Berarti ungkapan yang disebut oleh si penanya itu salah. Sementara dia itu studiere. Gitu, untuk penggunaan doch. Und du studierst du nicht? Nein, ich studiere nicht. Gitu. Kalau misalnya contohnya nih ya, saya kasih lagi contohnya. Lernst du nicht Deutsch? Doch, ich lerne Deutsch. Doch, ich lerne Deutsch. Penekanan ya. Kamu nggak belajar bahasa Jerman? Doch, ich lerne Deutsch. Terus, hast du keinen Hunger? Doch, ich habe Hunger. Enggak, saya lapar gitu. Ada penegasan dan penyanggalan apa yang diucapkan orang itu berlawanan gitu. Bisa juga berlawanan, bisa juga sama seperti pernyataannya. Seperti tadi yang bilang, hast du keinen Hunger? Padahal kan dia juga lapar, karena apa kamu nggak lapar? Doch, ada penegasan, ada penekanan di sana. Ich habe Hunger, saya lapar. Gitu, untuk penggunaan doch. Ini nanti akan bisa lebih dimengerti saat kamu mendengar secara langsung di saat orang mengatakan konteks doch ini. Beberapa pernyataan orang Jerman suka menggunakan kata doch ini, tapi kadang terkesan gak sopan juga kalau menggunakan kata doch. Tergantung konteksnya sebenarnya. Kalau misalnya dalam percakapan biasa menggunakan doch itu oke. Tapi kalau misalnya dalam argumen kamu menggunakan doch itu kurang sopan terdengarnya. Oke? Nah, ini ada Übung 3. Studiert Maria Mathematik? Ya, Maria studiert Mathematik. Kalau misalnya nein menjadi apa? Contoh, kommt Carlos aus London? Nein, er kommt nicht aus London. Tidak, si Carlos, dia laki-laki kata tunjuk Carlos tidak berasal dari London. Nah, ini untuk si E sampai J, coba kamu kerjakan bagaimana untuk menjawab soal kalau misalnya jawabannya positif itu ya, kalau negatif itu jawabannya nein. Coba ditulis. Oke? Saya nggak akan bahas semuanya, gunanya untuk kamu supaya bisa lebih melatih kemampuan bahasa Jerman kamu. Apakah mengerti gramatik yang saya jelaskan ini atau tidak? Kalau misalnya tidak yakin, sekali lagi silahkan salin jawaban kamu ke kolom komentar untuk saya koreksi. Oke, saya akan jelaskan di video berikutnya. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.